Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini di pertemuan ke-7 di mata kuliah Statistika Probabilitas, saya akan membahas tentang tugas besar ya, case study judul untuk mata kuliah Statistika Probabilitas ini. Jadi nanti ada tugas besarnya berupa kuesioner dan dihitung secara statistika sesuai dengan slide di pertemuan kelima dan keempat. Nah, untuk kuesionernya ini karena mata kuliah ini dibagi untuk mata kuliah prodi informatika dan teknik mesin, maka kuesionernya itu akan berbeda ya. Nanti untuk teknik mesin ini kuesioner mungkin tentang motor gitu ya. Nanti kalau ada salah-salah ketik diperbaiki saja gitu ya. Itu sudah ada PDF-nya. Tapi kalau ada mau diperbaiki silahkan di Excel saja diperbaiki. Nanti save as for PDF. Bisa juga di print dengan ukuran A4 ya. Nanti A4 itu bisa dibagi dua. Jadi untuk jumlah respondennya itu harus 50 responden ya. Jadi supaya gampang perhitungannya gitu ya. Nanti kalau untuk tugas besar, untuk tugas akhir mungkin bisa lebih banyak, tapi minimal ini bukan minimal sih, ya pasnya itu harus 50 ya. Harus 50 untuk respondennya. Jadi untuk teknik mesin itu pertanyaan mengenai motor, kalau untuk informatika itu pertanyaan tentang handphone ya. Nah, ditunjukkannya kemana? Ditunjukkannya itu entah di lingkungan Anda, boleh, atau di tempat kerja Anda ya. Jadi 50 responden ini di lingkungan apa gitu, atau di tempat kerja apa. Nanti penentuannya di sana gitu ya. Nanti sesuai dengan judul kalau untuk laporannya pertanyaan tentang atau apa kuesioner tentang handphone di desa apa gitu ya. Itu ditunjukkan untuk alamatnya apa. Jadi statistiknya disesuaikan dengan daerah tertentu di tempat tinggal Anda dan setiap mahasiswa itu harus berbeda tempat untuk penelitiannya gitu ya. Jadi kalau ada di satu desa ya cari di desa lain gitu ya atau di perusahaan atau di tempat kerja yang lainnya. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa melihat perbedaannya. Nah, eh, di Excel ini bisa dilihat ada setnya, ini set untuk kuesioner teknik mesin, ini set untuk informatika gitu ya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, harus dikerjakan untuk tugas besar ini gitu ya. Nanti di pertemuan ketiga dan keempat di slide itu kan di maaf di 4 dan 5 itu slide itu ada perhitungan statistiknya gitu ya. Cuman untuk mean, median ini ditugas besarkan. Di sekarang kita akan hitungnya. Nah, kumpulkannya kapan? Kumpulkannya sebelum UTS. Jadi sebelum UTS berakhir itu sudah dikumpulkan. Boleh langsung diupload ke Unmaku ya. Jadi disatukan dengan jawaban UTS. Tapi kalau terlalu besar filenya dan tidak bisa disatukan, boleh dikirim ke email ya, ke email saya ya. Atau mungkin juga bisa lewat WA. Asalkan sebelum UTS berakhir ya. Ya, ada beberapa pertanyaan yang harus dikerjakan. Yang pertama, hitung dan sajikan berupa diagram persentase untuk nomor 4 dan 1 sampai 4. Nah, ini 1 sampai 4 ini cuman menyajikan data dari sebuah diagram. Tapi kalau untuk 5 dan 10 ini berbeda lagi. Ini disesuaikan dengan perhitungan statistik di pertemuan 4 dan 5 ya. Nah, terus berikan kesimpulan dari diagram 1 sampai 4. Nah, ini nomor 2-nya pertanyaannya, nanti kita contohkan ya. Terus hitung rata-rata tiap responden. Ini untuk 5 dan 10. Yang pertama itu hitung rata-rata standar dulu, bukan hitung rata-rata per kelompok. Terus hitung frekuensi interval yang ditentukan dari tabel ya. Dari tabelnya sudah ditentukan intervalnya berapa, itu sudah ditentukan. Nah, kalikan frekuensi dengan nilai tengah. Nah, tentukan frekuensi dengan nilai tepi terbawah, ini mudah. Tentukan median frekuensi, modus frekuensi, tentukan posisi frekuensi, dan tentukan rata frekuensi. Nah, jika sudah, ini semua buat laporan berupa makalah dengan tampilan yang terbaik. Ya, jadi usahakan tampilan data statistik itu atau laporan statistik itu supaya jelas diterima oleh orang lain. Ya, enak dilihat, enak dibaca. Ya. Terus dalam bentuk PDF, jadi tidak usah di print. Nah, boleh satukan dengan jawaban UTS. Ya. Jadi kalau memungkinkan, terus plus untuk kuesionernya nanti di scan. Boleh pakai kamera scanner ya, di handphone. Nanti setiap kuesioner yang Anda bagikan di scan ulang.
dilampirkan di belakang laporan gitu ya. Jadi kalau itu sebagai bukti memang benar-benar Anda sudah melakukan perhitungan dan untuk perhitungan kuesioner gitu ya, atau langsung terjun ke lapangan dari kuesioner tersebut. Jadi bukan asal tembak-tembak saja gitu ya. Nah, satukan dengan scanan ya. Jadi laporan itu berisi laporan dan berisi tentang eh, lampiran ya, lampiran scanan kuesioner ya dari 1 sampai 50 responden. Nah, karena untuk UTS ini ada pertanyaan kumpulan tugas besar. Jadi untuk di UTS itu kan statistik ini ada pertanyaan biasa ya untuk kata-kata, terus ada perhitungan. Nah, kalau untuk perhitungan kan mean median ini sudah diwakilkan khusus di tugas besar. Jadi nanti perhitungan nilai mean median itu pertanyaan tentang mean median ini dinilai dari tugas besar yang Anda kumpulkan. Nah, ada lagi pertanyaan tentang persentil, terus kuartil dan segala macam. Nah, itu khusus di UTS. Jadi menjawabnya di UTS ya. Nah, jadi wajib wajib mengumpulkan. Jadi kalau seandainya tidak mengumpulkan tugas besar ini, maka mungkin yang kalau seandainya 100 nilainya dapat benar semua, mungkin akan 50 karena 50% dari tugas besar itu tidak ngumpulin ya. Jadi kalau pengen nilainya 100 ya tugas besar dikumpulin, UTS juga dikumpulkan. Nah, terus eh nah, ini jika terlalu besar boleh dilampirkan ke email atau mungkin boleh ke WA saya ya, di sana ya. Nah, email sebenarnya ada email saya itu di slide pertama, slide pertemuan pertama itu ada email saya ya. Bisa dilihat. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama, contoh ini untuk nomor 1 dan nomor 4. Ini perhitungannya gitu. Contoh untuk nomor 1 saja gitu ya. Nomor 1 saja kan ini pertanyaannya untuk teknik mesin bukan handphone ini, awas ya ada nama ini motor apa gitu ya di sini. Motor apa yang Anda gunakan atau merek motor apa yang Anda gunakan? Ini ada salah ketik ya. Eh, Honda, Yamaha, dan Suzuki, Kawasaki dan lainnya gitu ya. Jadi pertanyaannya di sini ada Honda, ada Yamaha, ada Suzuki, ada Kawasaki dan lainnya. Nah, nanti dihitung. Jadi kalau ada responden nomor 1 memilih A, menceklis A, maka atau menceklis Honda berarti tinggal dikasih angka 1 Honda. Terus kalau Suzuki angka 1 Suzuki gitu ya. Terus kalau Yamaha begitu juga yang lainnya. Jadi sampai 50 responden ya. Nah, ini sudah dihitung sumnya, sumarinya, perhitungannya ya. Nanti sama dihitung berapa yang milih Honda, berapa yang milih Yamaha, berapa milih Suzuki dan seterusnya gitu ya. Nah, setelah itu ini sebenarnya sudah jadi ya, sudah jadi. Ini sudah disamadengankan dengan yang bawah. Jadi sudah langsung otomatis ya. Otomatis ini merek sepeda motor atau ini nanti di sininya diganti ya untuk laporan bentuk PDF nanti diganti, dirubah lagi ya. Nah, terus Honda ini 27, terus Yamaha, Suzuki, Kawasaki dan lainnya itu ya. Nanti ini di blok, di insert, cari tabelnya apa yang akan Anda gunakan gitu ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya, seperti ini. Nah, terus persentase ini juga sama sebenarnya. Jadi dilihatkan di blok ini dulu. Nah, di blok lalu dilihat presentasinya apa gitu ya. Nanti contoh yang ini. Nah, setelah yang ini, klik yang ini, modelnya tinggal disesuaikan ya. Sesuaikan modelnya pakai model yang di sini. Jadi otomatis presentasinya ada. Nah, lalu di sini kan ada pertanyaan simpulkan ya. Jadi dari berikan kesimpulan dari nomor 1 sampai 4. Nah, kesimpulan khusus untuk nomor 1 saja. Kesimpulannya pengguna sepeda motor terbanyak di daerah apa atau perusahaan apa titik-titik gitu yang Anda lakukan kuesioner adalah sepeda motor Honda gitu contohnya ya. Dengan persentase sekitar 52%, sedangkan yang terendah adalah Kawasaki sekitar 4% gitu ya. Nah, ini contoh kesimpulan untuk jawaban nomor 2 ya. Nah, ini baru satu pertanyaan. Nah, nanti kalau seandainya pertanyaan yang kedua, alasan membeli handphone ya. Contoh alasan membeli handphone atau alasan membeli sepeda motor ya. Ini ada salah ketik ya, harusnya sepeda motor. Nah, eh, contoh irit, kencang, murah, kualitas dan lainnya ya. Nah, di sini tinggal diganti irit, kencang, kualitas dan lainnya sampai sini.
khusus untuk nomor 2. Jadi dibuat lagi tabel yang seperti ini pertanyaannya. Sama untuk nomor 3 juga sama ya. Nomor 3 contoh di IF itu handphone apa atau handphone yang digunakan lebih banyak untuk apa gitu, untuk foto, medsos, game, bisnis dan lainnya. Sama nomor 4 juga sama, harga handphone gitu dan seterusnya. Ini lebih kepada kuantitas ya. Ya, jadi lebih kepada kualitas. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini memang harus digambarkan ya, digambarkan seperti ini. Nah, sedangkan nomor 5 dan 10 itu bisa dihitung secara bersama-sama. Karena jawabannya itu sama ya. Jawabannya sama. Jadi nomor 5 sampai 10 itu sama. Jadi ada kurang, agak puas, cukup puas, puas dan sangat puas gitu ya. Jadi kalau Anda di dalam sebuah toko online ada bintang 1, bintang 2 sampai bintang 5 ya di sana. Nah, kalau yang ini tidak usah buat lagi tabel, cukup dimasukkan saja gitu ya. Jadi keterangannya, nah kalau kurang puas kasih angka 10. Ya, kenapa tidak 1, tidak bintang 1? Nanti intervalnya akan agak sulit, ada koma-komanya. Jadi sengaja kurang puas itu 10, agak puas 20, cukup puas 30, puas 40, sangat puas 50 ya. Supaya intervalnya lebih mudah, bisa dibulatkan ya. Nah, jadi contoh itu menjawab cukup puas, berarti 30, kasih angka 30. Si responden nomor 1. Terus pertanyaan nomor 6-nya kurang puas gitu ya, berarti 10 gitu dan seterusnya. Nanti dihitung average rata-ratanya ya, karena di pertanyaan di sini kan hitung rata-rata. Nah, di pertanyaan ketiga itu hitung rata-rata. Nah, setelah hitung rata-rata, lalu pertanyaan ke sini adalah hitung frekuensi. Nah, kalau frekuensi saya tidak mencontohkan ya supaya Anda ngulik sendiri ya. Tapi untuk rumusnya sebenarnya ada ya, sama dengan frekuensi dalam kurung di sininya. Apa intervalnya? Sampai di sini ketentuannya berapa. Jadi silahkan cari ya. Sebenarnya kalau manual itu agak lama ya. Jadi supaya Anda bisa menggunakan internet itu memang untuk belajar ya. Jadi cari banyak sekali rumus-rumus Excel di sana ya. Nah, untuk frekuensi seperti itu. Nah, ketika sudah ditentukan frekuensinya berapa, 10 itu berapa, gitu, 1 sampai 10 berapa, frekuensinya yang munculnya berapa, 11 sampai 20 berapa gitu, sampai 41 sampai 50 berapa. Nanti yang selanjutnya frekuensi dikali dengan nilai tengah. Nah, yang ini. Jadi yang ini frekuensi dan nilai tengah dikalikan, hasilnya yang ini. Nah, kalau untuk frekuensi tepi bawah. Nah, kalau tepi bawah ini frekuensinya ini tambah 1 tambah yang ini ke sini masukkan, tambah yang ini masukkan. Pokoknya sama seperti di slide yang ini. Nah, slide pertemuan kelima atau keempat itu sama saja. Nah, ini contohnya yang ini. Nah, frekuensinya ada 1 muncul, bawahnya tambah 2 jadi 3, tambah 2 lagi jadi 5, tambah 1 lagi 6 gitu dan seterusnya. Nah, itu seperti itu perhitungannya. Terus median frekuensi. Nah, mediannya ini dari sini dilihat nilai tengahnya yang mana, berapa ya, berapa atau itu kan yang ditanyakan frekuensi, bukan median rata-rata. Kalau median rata-rata itu yang ini disusun dulu berurut lalu dicari nilai tengahnya. Tapi kalau frekuensi ini ditentukan berapa nilai tengahnya ya. Jadi yang ditanyakan itu di tabelnya, frekuensi median. Terus modusnya yang terbanyak itu di mana? Di interval berapa? Ya. Nah, terus atau frekuensi atau nilai yang di interval berapa gitu ya. Nah, kalau untuk nilai rata-rata yang modus yang sering muncul, ya cari aja kalau di rata-rata. Tapi ya ini kan di frekuensi bukannya. Terus posisi median. Nah, posisi nilai tengah. Nah, nilai tengahnya ini dijumlahkan juga sama frekuensinya, cari nilai tengahnya. Sama seperti di slide ini ya cara-caranya. Nah, cara-caranya sama. Nah, terus rata. Nah, rata. Nah, kalau rata ini frekuensi semuanya dicari rata ya. Dihitung ratanya berapa ya. Jadi ini khusus yang pakai interval kalau yang di tabel ini ya.
Nah, seperti itu ya. Jadi usahakan sama seperti di slide pertemuan kelima atau keempat. Nah, ini ada modus, ada ukuran. Nah, kalau untuk kuartil ini di pertanyaan untuk UTS. Jadi di UTS itu khusus ada tentang kuartil. Ya. Ada kuartil, ada persentil. Ya, jadi kalau untuk median itu ya cukup di tugas besar saja, tidak usah diulang lagi. Jadi dikerjakannya supaya dapat nilainya full untuk UTS-nya. Nah, baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.